Hai, salam kenal. Perkenalkan saya Amir dari Jabra Enterprise Indonesia. Saat ini akan memperkenalkan produk Jabra ya. Seperti yang kita tahu, Jabra ini satu brand yang berfokus di bidang audio dan juga saat ini merambah ke bidang video conferencing system. Oke, selanjutnya mungkin akan kita lebih bahas ya seputar sejarah dari Jabra itu sendiri. Oke, Jabra ini bisa dibilang part of GN Group yang berheadquarter atau bermarkas di Denmark ya, Copenhagen. Dan kita sudah berinovasi selama 154 tahun. Jadi Jabra ini merupakan brand yang cukup spesialis ya di bidang audio. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan sejarah dari Jabra yang lebih dalam ya. Jadi si Jabra ini berdiri dari tahun 1869 di Denmark. Jadi cukup lama sekali ya, dan pengembangan dari Jabra ini termasuk yang menjadi pionir dari dunia audio sebenarnya. Tahun 91 kita menjadi brand yang dari JN Group-nya ya, yang menciptakan first ultra noise cancellation untuk mikrofon ya. Kemudian tahun 99 juga kita juga mengakuisisi ReSound yang berfokus di hearing aid untuk kesehatan. Tentu tahun 2000 akhirnya JN Group mengakuisisi Jabra ya. Lanjut perkembangan yang berjalan, kita berfokus untuk mengembangkan teknologi dan juga mengakuisisi beberapa brand yang berfokus di audio juga. Kemudian tahun 2019, ini yang menarik dari JN Group dan Jabra, dia mengakuisisi Altia System ya, yang ini membuat Jabra jadi mempunyai video conference system yang akan nanti dibahas lebih lanjut gitu. Kemudian yang terbaru tahun 2022 ya, Jabra juga merambah, bisa dibilang, atau JN Group merambah gaming dengan mengakuisisi SteelSeries. Oke, kemudian kita lanjut. Kenapa Jabra? Jabra bisa dibilang satu perusahaan atau brand yang memiliki customer ya sebanyak 550 juta secara global ya. Sebanyak, bisa dilihat di sini, 23 headset kita terjual setiap menitnya di tahun 2022. 30 juta yang menggunakan headset profesional kita. 15 juta reseller yang menjual headset kita Evolve series. 9 juta yang menjual speakerphone kita. Jadi bisa dibilang Jabra ini the world leading of professional speakerphone ya, yang dengan prestasi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir tentang teknologi Jabra yang memungkinkan solusi audio dan juga video conferencing untuk Anda atau profesional itu jadi lebih baik. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kalau tadi udah ada rekan saya yang nyampein tentang introduction tentang Jabra atau dari grup JN Group-nya, saya akan coba jelaskan untuk produk-produk yang ada di Jabra, terutama produk Jabra Enterprise. Jadi Jabra Enterprise sendiri itu ada 3 bisnis unit, ada dalam kategori bisnis unit profesional, ada call center, dan ada juga collaboration. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu dari sisi profesional, di mana ada headset profesional Jabra itu dikenal dengan Evolve series, dan yang terbaru ada Evolve 2 series. Kalau yang sebelumnya itu ada Evolve series yang sebelum pandemi, maka yang baru ini Evolve 2 series ini tentunya mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih ya. Ada active noise cancelling, terus udah ada juga teknologi update dari Jabra Voice Clear-nya, lalu juga ada update juga untuk ear cushion-nya yang menggunakan Jabra Add Comfort. Dari Jabra profesional ini, kemarin ini kita ada launching 3 produk baru, yaitu ada Jabra Evolve 250, ada Jabra Evolve 255, dan ada juga Jabra Evolve 265 Flag. Nah, yang saya akan discuss sekarang adalah Jabra Evolve 265 Flag. Jabra Evolve 265 Flag ini headsetnya ya. Kita sebut Evolve 265 Flag karena memang ini fleksibel, kita bisa lipet, jadi bisa simple banget nih dibawanya. Kalau buat hybrid worker ini cocok banget deh, buat bawa-bawanya simple, jadi nggak ribet. Nah, terus di fitur ini juga udah ada active noise cancellingnya,
lalu 20 jam untuk talk hours bicaranya, dan busanya juga sudah menggunakan teknologi dari Jabra Air Comfort, jadi nyaman banget dipakainya, headsetnya juga ringan, lalu koneksinya itu bisa menggunakan Bluetooth, ada wireless dongle, dan juga ada kabel USB-nya. Kelebihannya lagi adalah mikrofonnya. Mikrofonnya ini kita ada head boom arm mikrofon, jadi kita bisa kalau kita nggak pakai itu jadi kayak kelihatan nggak pakai headset call center banget lah ya. Nah, jadi boom arms ini kalau kita turunkan bisa jadi untuk fitur unmute, dan kalau kita naikkan jadi fitur mute. Nah, ini untuk dari sisi headset profesional Jabra. Ya, jadi headset profesional itu sekarang udah ada active noise cancelling-nya semua. Nah, selain dari headset profesional, Jabra juga kan dikenal dengan headset call center-nya. Mungkin banyak yang tahu kalau headset call center Jabra itu dikenal dengan Jabra Beast atau Jabra Engage. Nah, yang saya akan bahas adalah tipe Engage 50 Mark II, di mana headset Jabra Engage 50 Mark II ini merupakan headset premium dari Jabra. Kenapa sih dibilang premium headset ini gitu? Karena headset ini itu menjaga untuk keamanannya. Jadi sudah pakai standar military lah bisa dibilang. Lalu headset ini juga nyaman dipakai karena ringan dan juga kejelasan dalam berbicaranya. Jadi dia mereduce 80% dari suara-suara yang ada di sekeliling. Karena kalau agen-agen itu kan biasanya banyak tuh dalam satu ruangan. Nah, Jabra Engage ini akan mereduce suara-suara yang ada di sekeliling. Lalu sudah menggunakan chipset yang digital juga. Jadi sangat-sangat ringan materialnya. Jadi kalau agent itu pakai satu harian itu juga nggak akan bikin kepala sakit lah ya. Oke. Nah, itu untuk Engage 50-nya. Jadi kelebihan lainnya itu Engage 50 itu dia mempunyai 3 mikrofon yang bisa digunakan supaya si agent itu pada saat berbicara dia akan lebih clear, lebih jelas sehingga customer juga puas. Selain itu ada BC Lite-nya, dia juga punya controller, di mana controller ini juga bisa kita adjust settingannya. Selain itu ada fitur yang menarik juga nih di Jabra Engage 50 Mark II. Ada yang namanya Smart Ringer. Smart Ringer itu apa sih? Jadi kegunaannya kalau ada call masuk, agent itu bisa mengetahui panggilan yang masuk sehingga tidak ada call yang miss dari agent, sehingga tidak mengurangi juga dari KPI agentnya. Itu dari sisi produk yang di call centernya Jabra. Yang selanjutnya kalau dari collaboration kita punya juga yang namanya speakerphone. Seperti yang kita tahu kalau Jabra sendiri itu sudah terkenal sekali dengan speakerphone-nya. Speakerphone Jabra yang sebelumnya itu ada Jabra Speak Series yang sudah jadi market leader mungkin udah sekitar 10 tahun, dan beberapa waktu yang lalu berbarengan dengan headset profesional Jabra juga launching produk untuk Speak 2 series. Speak 2 series ini ada 3 tipe, yaitu ada Speak 240, Speak 255, dan Speak 275. Apa sih fitur-fitur yang menarik dari Speak 2 series ini? Speak 2 series ini dia sudah memiliki 4 beamforming mikrofon, lalu sudah full duplex juga, ada noise cancellation pastinya ya, jadi kalau ada suara-suara AC atau apa udah otomatis deh reduce nggak kedengeran. Terus sudah IP64 juga, jadi kalau di ruang meeting atau kita pakai kena tumpahan air atau debu juga aman, nggak akan cepat rusak. Dan untuk fitur-fitur lainnya itu ada juga namanya voice level normalization. Nah, ini adalah fitur baru nih yang ada di Speak 2 series, di mana fitur ini akan auto adjust buat speaker yang bicaranya mungkin terlalu pelan atau terlalu keras, jadi si pendengar akan mendengar di frekuensi yang normal. Dan selain itu ada juga fitur yang paling menarik tuh ada di Speak 275 nih, yang nggak ada di Speak 2 series lainnya. Speak 275 ini ada fitur yang namanya mikrofon indikator. Apa sih mikrofon indikator? Jadi kalau kita berbicara pada saat aktif itu kan lampunya akan berwarna hijau ya. Nah, pada saat kita, misalkan saya bicara nih, lampunya warna hijau. Nah, nanti lampu warna hijau yang ke arah saya itu akan menyala lebih terang dibanding yang lainnya. Dan selain itu, kalau kita bicara di luar dari pick up range-nya dari speaker ini, dia akan berwarna orange. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur menarik dari Jabra Speak 2 series. Sebenarnya banyak banget ya barang Jabra yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya lebih lanjut, gitu boleh sih kontak-kontak dari tim Jabra Indonesia yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya rekan saya Luis yang akan menjelaskan collaboration Jabra dari sisi video. Terima kasih. Sekarang saya di sini
berkesempatan untuk menjelaskan mengenai solusi Jabra yang satu lagi, yaitu video. Jadi kita sebut di sini PanaCast Family karena kita punya yang namanya PanaCast 50. PanaCast 50 juga terdiri dari beberapa line up-nya lagi. Kemudian di sini seperti dilihat juga ada PanaCast dan juga ada PanaCast 20. Jadi memang fungsinya beda-beda. Kalau ini untuk ruangan meeting, ini ruangan meeting, ya ini ruangan meeting medium, small sampai medium. Kalau yang ini very small atau huddle, atau juga bisa nanti untuk untuk yang traveling atau lebih mobile, dan ini untuk yang personal camera. Basically kita pisahkan seperti itu. Oke, saat ini saya ingin menjelaskan mengenai ini dulu. Kita akan mulai dari sini. Ini untuk ruangan meeting all in one di satu ruangan yang middle atau kecil. Bisa juga bisa. Jadi size-nya itu kurang lebih sekitar 6 meter kali 4,5 meter jarak dari si kamera sampai ke orang terjauhnya. Jadi kalau ruangan ya bisa kurang lebih sekitar seperti itu. Ini kita sebut PanaCast 50. Dan apa yang menjadi keunikannya dibandingkan kamera lain? Kami punya yang satu-satunya solusi yang paling cocok untuk hybrid working zaman sekarang, gaya kantor atau kerja zaman sekarang. Kami di sini punya yang kamera satu-satunya yang punya 3 lensa untuk memberikan jarak pandang itu 180 derajat luasnya. Jadi dari sini sampai sini pandang, tembok sampai tembok, atau kita sebut panoramic view. Itu yang tidak dimiliki oleh kamera lain. Kamera lain itu paling cuma 120 sampai 140. Tapi 180 itu miliknya Jabra PanaCast 50 ini. Dan nanti saya akan go through untuk melihat 180 derajat itu tuh efeknya banyak dan besar sekali. Dan kenapa sangat cocok untuk si hybrid working ini. Oke, ini beberapa tipe PanaCast 50 yang kita miliki. Jadi ada PanaCast 50 untuk yang BYOD atau USB base. Ada PanaCast 50 room system on Windows. Dan juga ada PanaCast 50 video bar system yang menggunakan Android. Jadi itu 3 tipe yang berbeda. Tapi semuanya sama. All in one, di sini sudah jadi satu, ada mikrofon dan juga sudah ada kameranya dan ada speakernya juga. Jadi sangat mudah, bisa dibawa kemana-mana aja. Jadi kita nggak perlu ribet dengan dengan kabel-kabel yang berseliweran. Oke, kita akan bicara mengenai 180 derajat ini lebih lanjut. The best thing about Jabra PanaCast 50 ini, ada banyak hal, tapi saya ingin fokus di 2 hal ini sebagai senjata utamanya, yaitu 180 derajat dan kemampuan mikrofon speaker hasil dari experience kami selama 154 tahun lebih berkecimpung di dunia audio. Oke, 180 artinya apa? 180 derajat artinya semua yang ada di dalam ruangan dan di depan kamera ini tidak ada yang tidak terlihat. Jadi semua mau duduknya seperti apa itu bisa masuk. Contoh ruangan seperti ini. Ruangan seperti ini dengan desain yang sangat compact. Meja mepet bahkan sampai nyentuh tembok. Itu yang duduk paling dekat dengan tembok sampai yang paling jauh tidak ada satupun yang tidak masuk dalam kamera. Jadi dalam satu ruangan itu bisa dilihat di sisi yang sebelah kuning itu semuanya tercakupi, nggak ada yang nggak masuk. That's the beauty of 180 derajat panoramic view. Kita udah tahu ya, semuanya udah bisa masuk. Tapi powerfulnya adalah kita lihat pengaplikasiannya, powerfulnya seperti apa. Kita bisa lihat ini. Ini saya memberikan contoh beberapa angle. Jadi kamera di luar yang cuma punya satu kamera itu rata-rata 90 derajat, 120 derajat, 140 derajat. Itu bisa dilihat selalu harus ada jarak antara si kamera dengan si meja. Betul ya, jadi si meja ini supaya bisa masuk semua dia harus mundur si kameranya.
Lalu efeknya apa? Kalau kita lihat yang paling bawah itu adalah Jabra Panakes. Jadi 180 derajat dia bisa nempel di dekat tembok dibandingkan satu kamera lainnya. Efeknya adalah seperti ini. Jarak biasanya antara kamera dengan meja yang diberikan oleh kamera biasa itu sekitar 1 meter. Jadi kalau gap 1 meter itu adalah sebuah space sia-sia yang terbuang, yang akhirnya bisa dimanfaatkan optimal oleh si Panakes 50 yang punya 180 derajat panoramic view itu. Jadi si meja bisa kita pepet di tembok, hasilnya kita punya space lebih di belakang yang kita jadinya bisa tambahin tempat duduk atau kapasitas orang lagi. Jadi yang tadinya kapasitasnya cuma sekian, kita bisa tambahin jadi lebih banyak kapasiti lagi. Means 180 derajat panoramic view bisa meningkatkan kapasitas di dalam ruangan. Itu satu. Yang kedua, bayangkan biasanya tipe hybrid working zaman sekarang di kantor itu ruangan meetingnya kecil-kecil tapi banyak. Karena itu efisien. Karena kita banyak banget hybrid working saat ini. Jadi orang banyak yang timnya itu sebagian di kantor, sebagian di luar. Ini kolaborasi harus lebih sering terjadi yang di dalam kantor dengan yang di luar. Sehingga timnya itu lebih banyak membutuhkan ruangan meeting kecil-kecil. Ruangan meeting besar lagi udah nggak relevan. Hasilnya, space kantor itu biasanya terbatas. Jadi dengan 180 derajat, bayangin 3 ruangan deh, kita bicara seperti ini di slide. Kita punya 3 ruangan. Masing-masing punya gap 1 meter, 1 meter, 1 meter. Gap ini kalau kita hilangin, itu kita gabungin, itu bisa jadi satu ruangan kecil lagi berukuran 3 kali 3. Jadi sekali lagi 180 derajat bukan cuman bisa menambahkan kapasitas di dalam suatu ruangan itu, tapi bahkan juga bisa menambahkan ruangan meeting yang baru buat teman-teman yang punya di kantor, teman-teman yang ada di sana. Nah, itu powerfulnya lagi. Sehingga apa? Sehingga pilihannya tinggal ke teman-teman semua. Antara mau menambahkan ruangan, more rooms, atau bisa dikurangin ruangannya, kurangin biaya sewa ruangannya juga, sehingga less expense. Jadi itu the beauty atau the benefit of 180 derajat panoramic view. Seperti itu. Kemudian tambahan lagi, saya bisa bikin dengan 180 derajat karena kita sudah tidak terbatas untuk jenis ruangan atau template yang kaku yang zaman dulu, kita bisa bikin sangat luas. Kita bisa bikin seperti ini. Jadi bisa dilihat ya. Mau setengah lingkaran, mau nempel di tembok, kemudian atau nempel di tembok, dikasih sisanya lagi di belakang, mau dikasih sofa atau mau dikasih apapun, kasih meja lagi lebih tinggi, taruh interaktif flat panel di belakang situ, semuanya bisa terwujud. Atau mau ruangan jenis seperti ini, meja segitiga kecil atau meja memanjang, udah lagi bukan hambatan. Jadi fleksibilitinya tinggi sekali buat jangka panjang, sehingga itu tuh sangat versatile sekali. Kita nggak perlu takut ke depannya nanti kita mikir lagi renovasi harus bagaimana lagi, udah nggak terbatas oleh ruangan. Jadi ini benar-benar mendobrak semuanya itu. Oke, fitur-fiturnya kita belum masuk. Fitur-fiturnya basically apapun yang dimiliki, yang beredar di sana kami punya. Kita punya auto framing yang bisa membuka menutup. Kalau misalnya orangnya cuma ada 1 atau 3 atau 5, itu dia bisa auto adjust. Itu kita punya berdasarkan artificial intelligence untuk melihat muka, mengenali muka. Itu dia bisa, jadi dia bisa mengenali mana manusia, mana barang gitu. Jadi dia bisa auto adjust. Kemudian kedua, kita juga punya yang namanya speaker tracking. Speaker tracking dia bisa presenter itu kemanapun, atau kita sebut di sini virtual director. Jadi presenternya
kemanapun yang bicara itu jalan, dia akan bisa nyorot ke orang itu secara otomatis. Jadi AI-nya itu melihat arah muka, kontur muka, kemudian dia akan mempelajari arah suara juga, dan dia akan menentukan orangnya siapa yang bicara dan di mana. Dia langsung mengejar ke orang itu. Jadi kalaupun yang gantian, dia akan gantian nanti ke orang-orangnya. Selanjutnya, dynamic composition. Dynamic composition atau kita sebut multi-frame, itu nanti dia akan, jadi bayangkan gini, di dalam ruangan itu ada 3-4 orang, kamera ini akan membagi menjadi masing-masing orang itu akan punya frame-nya masing-masing dengan multiple frame yang berbeda, sekitar kurang lebih 4 frame bagi masing-masing orang tersebut gitu. Jadi itu dynamic composition. Kemudian selanjutnya kita seperti yang tadi saya sebutkan, dia punya AI, jadi dia bisa menghitung ada berapa, dia bisa mengidentifikasi lah ada orang-orang tersebut, dan dia juga melakukan penghitungan apabila dibutuhkan. Juga kemudian future experience ke depannya seperti apa, dia akan banyak development berikutnya yang tidak akan berhenti dari si Jabra ini. Oke, jadi this is dynamic compositions. Berikutnya nanti kita akan bisa dilihat di sini ada frame masing-masing, dan kedepannya kita akan punya satu lagi nanti frame masing-masing. Nanti ada juga frame yang whole meeting participants-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan kemudian ada satu yang panjang panoramic view-nya untuk yang keseluruhannya. Itu dynamic composition untuk berikutnya ya, Jabra. Lalu ini juga salah satu yang terbaru yang kami miliki, yaitu kita bisa seperti ini, kita bisa set area. Jadi karena kami sadar dia itu cukup panjang 180 derajat, auto framing yang kita sebut lah tadi, intelligent zoom, itu kadang kalau ruangan meeting kaca itu suka bocor, jadi juga bisa masuk orang sana. Jadi kita punya fitur untuk membatasi atau blocking area meeting yang kita mau, sehingga dia hanya akan voice tracking atau intelligent zoom ke arah bagian itu aja yang sudah kita set. Jadi bisa dilihat di slide ini. Jadi kita bisa lihat dia ada contohnya. Yang paling bawah itu dia akan selalu terus di situ walaupun ada orang lain di samping. Sedangkan kalau gambar yang di atasnya itu terlihat bocor, langsung kebuka, langsung masuk ke orang yang di luar meetingnya itu. Oke, jadi itu basically beberapa hal yang menjadi utamanya dari si PanaCast 50. Tapi nggak semua, itu belum semua. Masih ada lagi kayak fitur whiteboard dan yang lain yang saya belum sebutkan. Tapi karena keterbatasan waktu, itu adalah yang fitur-fitur unggulan yang kami sebutkan. Tapi di antara semua itu, yang paling menjadi senjata utama dari yang paling menonjol, berbeda daripada brand-brand lain atau produk lain sejenisnya, yaitu yang tadi 180 derajat, selain yang itu adalah kami di suaranya. Jadi tadi sudah didengar, perjalanan kami 150 tahun. Banyak sekali kami sudah sangat bertahun-tahun fokus di area audio. Berbeda dengan yang lain, kami berangkat justru dari audio. This is very fundamentals. Kenapa? Karena justru pada saat meeting, yang paling penting pada saat kita melakukan video call adalah suara. Kamera sometimes bisa nggak nyala, dia bisa mati. Tapi selama suara bisa terdengar jelas, dia meeting itu bisa terus berjalan. Dan inilah kehebatan kami. Suara kami sudah proven, terbukti di compare dengan siapapun yang ada di luar. Telah terbukti bahwa kami salah satu yang memiliki kualitas audio dan speaker maupun mikrofon yang terbaik. Oke, ini beberapa yang kami miliki. Ini jenis secara lebih dekat lagi mengenai PanaCast 50 Room System on Windows. Dan yang ini satu lagi adalah yang tadi on Android yang kami sebut PanaCast 50 Video Bar System yang seperti ini.
semuanya sudah tidak menggunakan PC lagi. Oke, selanjutnya kita bahas lagi mengenai yang kecil. Ini sekilas saja. Di sini juga ada Panakes. Di sini kita sebutnya Meet Anywhere, yaitu kecil tapi sangat menarik. Dia juga punya kamera, bisa dilihat 3 kamera. Jadi bidang pandangnya tetap 180 derajat. Tapi dia very portable karena dia hanya menggunakan USB. Colok ke laptop, jalan. Nggak perlu kabel power lagi. Dia ngambil powernya dari si laptop ini atau PC. Dan very portable karena nanti ada, kalau bisa dilihat di gambar, ada tasnya. Lalu dia belum ada speaker, biasanya nanti bareng sama si ini, speaker phone ini. Jadi memang ini dia pasangan. Sama-sama wireless, bisa dibawa kemana aja. Bayangkan jadinya 180 derajat panoramik, meeting kapanpun dimanapun. Dengan experience 180 derajat itu. Yang terakhir yang kami miliki adalah personal video. Kami juga punya personal kamera, tapi kami nggak sebut ini sebagai webcam. Ini namanya Panakes 20. Dan kami sebut ini adalah smart video. Dia sudah, semua kami ini kamera sudah dilengkapi dengan 4K Ultra HD, 1080 Ultra HD 13 megapiksel. Jadi kualitasnya sama, sudah 4K. Saya tidak bisa mendemokan, tapi basically kamera ini dia punya AI-nya. Jadi dia bukan cuma webcam aja, tapi dia juga ada AI-nya, sehingga dia bisa mengenali wajah orang. Ini kalau kita meeting sambil bergerak kanan kiri atau dalam posisi apapun, dia akan selalu bisa mengikuti si orangnya, sehingga orangnya akan selalu tetap di posisi framing yang sama gitu. Sedangkan kalau webcam biasa dia cuma kamera aja, kita berdiri langsung keluar out frame gitu kan, dan kita harus adjust lagi kamera. Dengan ini nggak perlu. Lalu dia juga punya banyak fitur lainnya seperti picture in picture juga yang bisa kita set. Kemudian dia juga bisa auto adjust untuk quality, kalau gambar quality-nya jelek. Kemudian juga dia bisa dibuka tutup, dia punya cover sehingga lebih privacy. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat itu yang kami punya. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah semua solusi kami yang ada di sini sudah Teams, Microsoft Teams certification dan juga Zoom certifications. But basically semua rata-rata bisa digunakan oleh UC platform apapun kayak Google Meet, Webex, BlueJeans dan lainnya. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih.